Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Rifai yang sudah hadir bersama kami. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana, apakah sudah jelas Pak? Ya, jelas-jelas. Cuman memang agak ini ya suaranya mungkin menggema atau gimana itu. Agak gimana Pak suaranya? Suaranya kayak banyak orang gitu. Oh, suaranya kayak banyak orang. Ya, sebentar Ya. Pak. Baik Pak, mungkin kegiatannya akan kita mulai sekarang saja ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan rahmat serta karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan Counseling Talk kali ini meskipun masih melalui virtual Zoom, masih secara online melalui virtual Zoom. Kemudian untuk tema kegiatan kita pada Counseling Talk kali ini adalah konseling Sufiah terkait integrasi nilai Sufi dalam konseling yang akan dipaparkan oleh pemateri kita kali ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Rifai Subhi MPD. Beliau ini adalah salah satu dosen BPI, FUAD, UIN, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Mungkin sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum saya mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita kali ini. Ya, baik. Di sini ada CV dari pemateri kita. Nama Dr. Muhammad Rifai Subhi, SPDI MPDI. Tempat tanggal lahir Pemalang 24 Juli 1989. Kemudian di sini juga ada alamat Jalan Pipit nomor 3 Dukuh Kembaran RT RW 011 Desa Danasari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah kode pos 52314. Di sini juga ada nomor HP jika ada yang memerlukan 081-803-964461 atau di nomor 082-314-573-550. Email juga di sini ada beberapa email yang bisa dihubungi. Kemudian untuk kantor beliau itu jurusan bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan Jalan Pahlawan, kilometer 5, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk riwayat pendidikan, untuk S1, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, Semarang, pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Kemudian untuk program S2, konsentrasi bimbingan dan konseling Islam, program studi pendidikan Islam, program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian untuk S3-nya, program studi bimbingan dan konseling, Departemen Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, pada tahun 2016 sampai 2020. Kemudian untuk di sini juga ada, bisa dilihat ya, ada riwayat pekerjaannya, kemudian ada riwayat organisasinya juga. Mungkin salah satunya beliau mengikuti organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau ABKIN. Kemudian beliau juga mengikuti organisasi Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam atau PABKI.
Nah, bisa dilihat mungkin ya, beliau juga pernah mengikuti seminar atau workshop. Nah, ini banyak sekali pengalamannya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, kemudian di sini juga ada beberapa penelitian yang sudah beliau lakukan. Ada beberapa pengabdian juga. Oke, mungkin sekian karena saya hanya menyebutkan sekilas mungkin pengenalan tentang pemateri kita kali ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita sambut pemateri kita kali ini untuk menyampaikan tema konseling talk kali ini, yaitu konseling Sufiah. Kepada Bapak Dr. Muhammad Rifai Subhi MPD, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada tim Edupotensia. Oleh karena itu, tidak lupa yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Kandidat Dian Sugiana Sugara MPD selaku pendiri dari Edupotensia yang merupakan salah satu lembaga konseling yang sudah sering saya kunjungi dalam rangka untuk memperoleh ilmu-ilmu tentang konseling selama kami kuliah di Bandung begitu ya. Dan juga seluruh pimpinan dan juga pengelola dari Edupotensia baik di Bandung maupun di Lampung ataupun di cabang-cabang yang lainnya. Selanjutnya tidak lupa juga saya sampaikan para peserta yang saya banggakan, mulai dari peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di antaranya saya lihat ini ada juga dari mahasiswi bimbingan mahasiswi dan mahasiswa ya, bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan juga ada beberapa dari yang lainnya. Di antaranya ini mungkin sebentar lagi hadir dari para pengurus cabang APKIN ya, Kabupaten Kota Pekalongan dan juga yang lainnya. Baik, saya kira untuk menyingkat waktu ya, jadi dalam hal ini memang sengaja ketika Pak Gian ini mencoba mendiskusikan kira-kira tema apa yang bisa diangkat dalam kegiatan konseling talk ini, maka secara respect gitu ya, karena memang yang sedang kami kembangkan adalah layanan bimbingan dan konseling dalam menggunakan pendekatan Islam, maka tema yang kami angkat tidak lain dan tidak bukan adalah konseling yang bernuansa Islam. Dalam hal ini adalah secara khusus menggunakan pendekatan tasawuf dalam memberikan layanan konseling. Nah, untuk menyingkat waktu ini saya rasa juga mohon izin share screen untuk memudahkan apa yang disampaikan dalam materi ini. Ya, jadi sebelumnya memang konseling ini itu memang kami kembangkan ketika dulu masih kuliah S3 dan sekarang ya terus kami kembangkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang lainnya dan juga dari berbagai macam perspektif ya. Otomatis ini belum final, belum merupakan suatu model yang sempurna. Jadi kemungkinan besar setelah acara ini ketika memang ada masukan, ada saran dan lain sebagainya, sungguh sangat kami terbuka dalam menerima kritikan tersebut. Ya. Jadi silahkan nanti apabila memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki,
Kami rasa itu tidak menutup kemungkinan. Karena ini juga konseling talk ya. Jadi kan berbicara tentang konseling. Ini ada sebuah model, sebuah pendekatan konseling yang mencoba mengintegrasikan nilai-nilai sufi ya ke dalam praktik layanan konseling. Nah, jadi memang kalau diperhatikan seperti biasa karena memang ini adalah sebuah kegiatan ilmiah yang memang perlu ada yang namanya latar belakang atau pendahuluan gitu ya. Jadi memang konseling sufi ini kita awali dari adanya berbagai macam problematika kehidupan. Problematika kehidupan di dunia ini ya tentu sangat banyak sekali, ya. Tentu sangat banyak sekali, baik itu problem tentang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, bahkan problem tentang mental, gitu ya, tentang kesehatan mental, tentang psikis manusia yang secara tidak langsung itu membentuk kepribadian manusia, sehingga tidak jarang bagi mereka yang memang mengalami krisis spiritualitas, maka muncul beberapa perilaku-perilaku yang negatif, gitu ya, yang negatif, karena mereka mengalami krisis spiritualitas. Sehingga ketika mereka ini mengalami krisis spiritualitas tersebut, maka kemungkinan besar mereka, ya, para manusia-manusia ini itu bisa dikatakan bahwa mereka ini belum memahami tentang apa itu hakikat dari manusia. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dalam pengembangan konseling, memang harus berangkat dari bagaimana hakikat manusia dalam perspektif tasawuf dalam hal ini. Sehingga kami mengangkat ini ada hakikat manusia atau yang kita kenal dengan bagaimana itu ma'rifat. Ketika orang sudah memahami apa itu ma'rifatullah atau mengenal Allah atau mengenal hakikat manusia, ya, maka disitulah perlu ada usaha dalam mengembangkan pribadi ma'rifat atau yang kita kenal dengan ketika dia menjadi seorang ahli tasawuf, ya, sudah menjalani tahapan-tahapan tasawuf, maka di situ akan muncul seorang yang sufi atau ahli sufi, gitu ya, sufi. Nah, cara untuk mengembangkan ini sangat banyak sekali. Artinya kalau kita kemarin ya, beberapa waktu kemarin ada seminar-seminar tentang apa itu tasawuf dan psikoterapi, apa itu bimbingan dan konseling, dan apa itu bimbingan penyuluhan Islam. Di situ saya kira bisa lebih jelas. Artinya banyak sekali cara, banyak sekali metode, banyak sekali layanan yang bisa, ya, yang bisa digunakan untuk mengembangkan pribadi ma'rifat. Ketika kita menggunakan pendekatan dalam bidang ilmu tasawuf dan psikoterapi, maka yang muncul adalah seperti yang kemarin disampaikan, bahwa ada pendekatan-pendekatan secara murni tentang tasawuf, ada tarekat dan lain sebagainya. Namun ketika kita coba mendekati dengan paradigma pendidikan atau tarbiyah, maka di situ bisa muncul istilah atau bidang ilmu bimbingan dan konseling. Atau kalau dalam tarbiyah itu dikenal dengan program studi atau bidang ilmu bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Nah, ketika kita dekati dengan paradigma atau ilmu sosial atau dalam hal ini juga ilmu dakwah, gitu ya. Karena kami juga di Fakultas Dakwah, maka di situ ada sebuah metode, ada sebuah usaha yang di dalamnya ada penyuluhan atau bimbingan penyuluhan Islam ketika didakwah. Nah, ini artinya banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali cara, banyak sekali metode, banyak sekali kegiatan-kegiatan layanan yang bisa kita gunakan menuju pribadi ma'rifatullah atau yang kita sebut dengan sufi. Nah, dalam hal ini saya mengambil concern satu, ya, satu yang menjadi ciri khas dari semua kegiatan yang ada di sini, yang menjadi salah satu tools, ya, atau menjadi salah satu teknik yang mutakhir saya kira. Disitulah kami mengembangkan yang namanya bagaimana kita mengintegrasikan nilai sufi dalam
konseling. Dan saya kira ketika kita mengambil istilah konseling, ya, dan kita sebut dengan istilah konseling sufi, ya, maka ketika siapapun itu, baik itu guru BK, ya, di sekolah atau mungkin di luar sekolah, ataupun mungkin penyuluh, gitu ya, penyuluh agama, karena di sini dakwah, atau mungkin penyuluh dalam bidang sosial, ini bisa menggunakan pendekatan konseling sufi. Ya. Jadi apabila kita pertegas lagi, mengutip pendapat beliau, ya, Pak Dr. Muhammad Supriyatna ini, bahwa konseling sufiah ini lebih kepada bagaimana kita mengembangkan layanan untuk memperkuat fundasionalnya. Ya, fundasional. Baik itu di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Belakangan ini, ya, akhir-akhir ini, itu kebanyakan pengembangan konseling ini lebih ke bidang permasalahan operasional. Praktiknya bagaimana? Langsung, gitu ya. Misalkan menggunakan teori A untuk menangani permasalahan B. Menggunakan teori ini untuk menyelesaikan ini. Operasional, lebih ke operasional. Baik itu di sekolah ketika memang para mahasiswa mempelajarinya dalam bidang bimbingan dan konseling, ataupun di masyarakat ketika para mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam sedang mencoba untuk melaksanakan, mengimplementasikan layanan konseling. Nah, kami mencoba untuk menguatkan, ya, menguatkan tidak hanya di praktiknya secara operasional, tapi juga ada sebuah landasan fundasional. Ya. Fundasionalnya ini tidak lain tidak bukan adalah tadi yang kami sebut dengan tasawuf. Ya. Nah, ini integrasi nilai sufi. Jadi nilai-nilai sufi ini menjadi landasan fundasional, menjadi landasan utama dalam memberikan layanan konseling. Artinya, apapun masalahnya, apapun pendekatan yang kita gunakan, baik itu pendidikan ataupun mungkin dakwah sosial dan lain sebagainya, ya, tarbiyah atau yang lainnya, ataupun mungkin dalam bidang usuluddin, ya, tasawuf dan psikoterapi, maka ini bisa digunakan dalam berbagai hal, dalam berbagai perspektif. Intinya adalah fondasinya di sini, nah, gitu ya, fondasinya di sini. Jadi yang kami maksud dengan sufi atau nilai-nilai sufi ini, kami mencoba untuk menggali apa makna sufi, apa makna atau nilai-nilai sufi dari beberapa tokoh. Beberapa tokoh ahli tasawuf, atau juga tidak menutup kemungkinan beliau-beliau ini adalah seorang sufi pada zamannya masing-masing. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Amin Al-Ghazali, ya, seorang tokoh ahli tasawuf, ahli sufi dari Timur Tengah, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Lalu yang kedua adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini orang Indonesia yang tidak lain tidak bukan, semuanya pasti kita mengenal, ya. Salah satu ulama besar Hadratus Syekh yang ada di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu yang ketiga adalah Hamka, ya, atau nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, kurang lebihnya itu beliau dari Sumatera, namun banyak menghabiskan kegiatan baik itu dalam bidang agama, sosial dan politik di Jakarta. Hamka. Dan selanjutnya ada Abdurrahman Amrul Dalih, ini dari Sulawesi, tokoh ahli tasawuf atau ahli sufi dari Amrul Dalih. Dan yang terakhir ada satu tokoh yaitu Ustadz Husain bin Abdul Latif. Beliau dari Singapura, ya, dari Singapura, yang insya Allah juga alhamdulillah beliau masih diberi kesehatan sampai sekarang, masih terus mendakwahkan tentang bagaimana itu cara mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya, atau mengenal Allah. Yang insya Allah juga di awal bulan nanti itu beliau juga akan hadir di Indonesia dalam mendakwahkan tentang bagaimana itu tasawuf atau menjadi seorang ahli sufi. Nah, pemaknaan sufi atau tasawuf
dari berbagai tokoh inilah yang kemudian kami integrasikan, kami coba untuk menyaring gitu ya, mengkelompokkan, menginterkoneksikan bahwa ternyata untuk menjadi atau untuk menjadi seorang sufi gitu ya, untuk ahli dalam bidang tasawuf itu paling tidak ada 5 tahap. Ya, ada 5 tahap menurut beliau-beliau ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bermakrifatullah atau mengenal Allah, dan bagaimana kita menjalankan syariat atau beribadah, lalu bagaimana kita menghayati ibadah tersebut dan toleriskan, dan selanjutnya adalah memahami apa itu zikrullah atau pengendalian nafsu. Nah, dari nilai-nilai sufi inilah yang kemudian kita integrasikan. Kita integrasikan ke dalam layanan konseling, baik itu dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia sosial ataupun dakwah. Ya. Nah, kurang lebihnya itu gambarannya, prosesnya. Ya, prosesnya itu adalah misalkan saja ini ada seorang konseling ya, yang mengikuti layanan konseling sufia, begitu ya. Nah, di dalamnya ini ada sebuah proses bagaimana kita mengenal hakikat dari manusia itu tadi, atau bagaimana kita mengenal Allah, gitu ya. Lalu mengidentifikasi, menghayati tasawuf dan mengaktualisasikan. Lalu yang terakhir adalah memaknai bagaimana zikir dan nafsu ini, ya, konseling sufia. Lalu di sini muncul sebuah proses, ada sebuah praktik, ada sebuah kegiatan di mana kita ini memang benar-benar akhirnya mampu memahami hakikat dari khalik dan makhluk. Ya, ini. Dari dalam prakteknya seperti itu. Nanti di situ ada kegiatan bagaimana kita meningkatkan kegiatan atau aktivitas spiritual dan religius. Ini sebagai tahap yang kedua implementasinya, ya, dalam kegiatan konseling. Lalu kita arahkan juga mereka para konseli untuk memahami kemampuan dan keterbatasan diri. Ya, mencoba untuk mengintrospeksi diri, memahami kemampuan-kemampuan yang dimiliki dan juga termasuk keterbatasan yang dimiliki. Dalam rangka mengaktualisasikan itu bisa juga dengan memberikan kasih sayang kepada sesama. Nah, ini intinya, ini bisa jadi sebuah core-nya ini, makhluk. Jadi makhluk itu tidak hanya manusia, tapi juga semua ciptaan dari Khalik, dari Allah. Jadi siapapun itu kita sayangi, gitu ya, baik itu hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, itu terhadap sesama makhluk. Jadi di sini saya menggunakan istilah makhluk, bukan sesama manusia, karena memang semuanya, ya, sesama makhluk. Artinya sesama makhluk pun demikian, apalagi sesama manusia. Ya, sesama manusia dalam artian semuanya, baik dia dalam sesama umat Muslim, umat Islam ataupun non-Islam juga termasuk kita sayangi, termasuk kita rangkul dalam rangka untuk mewujudkan, mengaktualisasikan pribadi sufi dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah mengaktualisasikan bagaimana kita beriman, berislam dan juga berihsan, tidak hanya secara vertikal ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tapi juga secara horizontal. Nah, disinilah nanti akan muncul sebuah pribadi konseling yang bermakrifatullah, konseling yang sudah mengenal Allah, konseling yang paling tidak sedang berusaha untuk terus mengenal Allah, atau yang kita sebut dalam dunia tasawuf itu sebagai seorang sufi. Ya. Dan ini kurang lebihnya prosesnya ya, proses atau gambaran dari layanan konseling yang ada dalam konseling sufi. Ya. Nah, kurang lebihnya ini kalau dalam praktiknya ya, dalam apa ini namanya teknisnya, baik itu sesinya, tahapannya itu kurang lebihnya ya kita bisa dirincikan, bisa jadi ada 9 pertemuan atau mungkin bisa lebih ya, atau mungkin bisa diperingkas lagi. Tapi ini gambaran umumnya ya, jadi bisa dikembangkan.
Artinya ada tahapan, ya, ada kegiatan dan juga sesi. Sesi-sesi inilah yang kita coba untuk mengantarkan konseli untuk meraih pribadi ma'rifatullah atau ahli sufi. Ini paling tidak ini yang bisa kita lakukan, mulai dari sesi pendahuluan, pemaknaan hakikat manusia, ya, pemaknaan sebagai makhluk yang ma'rifatullah, lalu sampai kepada bagaimana kita merefleksikan diri sebagai pribadi yang ma'rifatullah. Nah, jadi ketika kita simpulkan, artinya bahwa inti dari kegiatan ini, inti dari konseling sufiah ini, itu kita landaskan atau dasar dari semua ini adalah sesuai dengan firman Allah dalam surah Toha yang merupakan surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya bahwa untuk menjadi manusia yang memiliki atau yang mengenal Allah, Allah sudah menegaskan, Allah sudah menegaskan bahwa kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi sebelum menyembah Allah, ya, sebelum menyembah Allah, sebelum melakukan sholat untuk mengingat Allah, itu perlu dulu mengenal Allah, atau yang kita sebut dengan ma'rifatullah. Nah, mengenal Allah inilah yang akhirnya menjadi inti dari konseling sufiah ini. Ma'rifatullah itu adalah kunci. Jadi ibarat kalau kalian ini mau memasuki ruangan, ya, gedung gitu ya, ma'rifatullah itu adalah kuncinya. Ketika kalian sudah mendapatkan kuncinya itu, maka ketika dibuka kita tahu isi dari ruangan itu. Dan untuk mengetahui apa sesungguhnya dunia ini, kan gitu ya, apa yang diciptakan oleh Allah ini, kita harus memiliki kunci yang dinamakan dengan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah ini adalah yang perlu kita hantarkan, yang perlu kita sampaikan kepada para konseling kita dalam rangka memberikan konseling sufiah, ya ini. Jadi ma'rifatullah inilah yang menjadi hal utama ketika kita memberikan konseling. Paling tidak kita memberikan wawasan, memberikan pemahaman kepada para konselingnya bagaimana itu ma'rifatullah. Mudahnya adalah dalam memberikan pemahaman tentang ma'rifatullah ini, mudahnya adalah dengan mengenal atau dengan memahami semua yang diciptakan oleh Allah. Karena ya, kalau untuk pengen mengenal Allah itu ya kita tidak bisa kenalan seperti kita kenalan dengan siapa? Dengan sesama manusia ya. Tinggal saling sapa gitu ya. Namanya siapa, kenalan itu tidak semudah itu. Untuk mengenal Allah adalah dengan cara bagaimana kita memahami atau memberikan kasih sayang kepada Allah. Nah, inilah kurang lebih yang kita sebut dengan konseling sufiah, yang intinya adalah bagaimana kita menghantarkan para konseling kita, para orang-orang yang membutuhkan layanan konseling dalam meraih pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang penuh dengan keimanan, keislaman dan juga keihsanan, atau yang kita sebut dengan pribadi sufi. Jadi ini perlu kita pahami betul-betul bahwa sufi itu tidak selamanya dia ini tidak apa itu namanya, tidak ini ya, tidak harus misalkan dia ini orang yang miskin atau orang yang kumuh dan sebagainya. Tapi sufi ini juga bisa sufi yang orang kaya, sufi yang punya harta dan sebagainya. Ya. Yang intinya adalah mereka tidak dikuasai oleh dunia karena mereka sudah mengenal Allah. Bahkan sufi itu ya harus kaya gitu ya, berlebihnya gitu. Orang Islam itu memang harus kaya. Orang Islam itu memang harus punya harta dan sebagainya agar dalam berdakwah pun tidak tersendat ya. Sama seperti yang akan kita hadapi sebentar lagi, ibadah haji ya. Ibadah haji ini kan untuk pergi ke Mekah, ke Arab Saudi butuh biaya.
Bagaimana kita akan bisa ke sana kalau kita tidak punya biaya, kan kurang lebih gitu. Jadi dalam berislam pun juga harus harus menguasai ya apa yang ada dalam dunia ini sehingga kita memudahkan untuk mengenal Allah. Intinya ketika kita sudah menjadi sufi, sudah mengenal Allah, maka apapun keadaan kita, apapun problematika kehidupan kita, maka di situ kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan atau menuntaskan beberapa hal yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saya kira itu pembuka ya, pemantik dari saya. Saya harapkan nanti akan ada feedback dari teman-teman semua, ya, baik dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dari teman-teman dari Edu Potensia atau mungkin dari teman-teman yang lain. Silahkan ya, kami sangat membuka sekali. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Teteh Sahira Anggita. Ya, tadi sudah memantik dari Bapak pemateri kita. Silahkan untuk peserta, jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang mungkin kurang dimengerti atau apapun itu, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu dan bisa untuk di on kamera dan juga di on mic. Selamat datang ini kepada Pak Dr. Syahril Bukhari, ya, Ninil, calon dokter. Silahkan kepada para peserta, bisa kita sambil saling berkenalan nih, saling menyapa bersama pemateri kita. Bisa untuk di on cam kan semuanya, biar ramai gitu, walaupun melalui virtual Zoom, tapi kita masih tetap bisa saling tetap muka. Silahkan yang ingin bertanya atau yang ingin berdiskusi, silahkan. Ya, silahkan. Penanya pertama kita nih, ada Saudara Rifan Kurniawan. Bisa untuk di on cam kan dan juga di on mic. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator, saya Sahira. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, saya Rifan Kurniawan dari mahasiswa UNTAS. Izin bertanya Bapak mengenai, mungkin kan ini berbicara ya soal konseling, integrasi dengan apa namanya tadi itu Supiah ya. Nah di sini mungkin yang ingin saya tanyakan itu, saya dalam konseling dalam Islam itu konteks arahnya kemana dan mungkin makna dari Supiahnya itu seperti apa. Makasih Pak. Iya, mungkin bisa langsung dijawab saja Pak. Oke, gitu ya. Arahnya begitu ya, Pak Rifan ya. Bagaimana Arifan? Arahnya atau bagaimana tadi? Sempat terputus. Ya betul Pak. Konteks arahnya itu kemana gitu dalam konseling Islam, dan makna dari supaya itu dalam konseling itu seperti apa? Seperti itu Pak. Oke, ya tadi sepertinya saran dari Teh Sahira ini perlu dipertegas lagi ini. Saya pengen juga melihat wajah-wajah dari para peserta. Biar saya nggak melihat wajah saya sendiri.
Ya, biar Biar tidak hanya berdua ya Pak. iya. Silakan Silakan yang kepada lain peserta yang lain. di-on-kan dulu biar kelihatan semua ini wajah gantengnya sama wajah cantiknya ini ya. Kaset gitu ya. Jadi biar kelihatan semua. Ini saya juga tampilannya itu tidak ini ya, tidak apa ini, tidak speaker tapi gallery view. Nah, jadi kelihatan semua ini. Yang belum on cam dan yang juga sudah on cam. Ya silakan coba yang lainnya biar saya nggak seperti ngomong sendiri ini. Coba dibuka semua ini. Mana ini kok hilang-hilang lagi? Biar kelihatan semua wajah-wajahnya. Dan saya tahu mana bedanya orang Pekalongan sama orang Sunda, kan gitu ya. Iya, jadi arifan ya, memang kita sesuai dengan apa yang mungkin Arifan sudah pernah belajar tentang teori-teori konseling. Teori-teori konseling yang ada selama ini mulai dari psikoanalisis atau psikoindividual dan sampai yang misalkan postmodernisme gitu ya, solution focused belief therapy ataupun mungkin naratif terapi, art terapi dan sebagainya, itu selalu diawali dengan pembahasan tentang bagaimana hakikat manusia, siapa itu manusia dan bagaimana itu manusia, arahnya kemana kan gitu ya. Manusia itu misalkan ada yang menurut salah satu teori itu ya manusia itu superior, inferior kan gitu ya. Manusia itu bagaimana ini arahnya kan gitu ya. Punya kecenderungan ini, kecenderungan itu. Nah, ini ketika kita mencoba memahami perspektif manusia dalam dunia tasawuf gitu ya, dalam bagaimana kita untuk mengenal siapa itu ahli sufi, disitulah akhirnya kita bisa mengenal bahwa ternyata intinya adalah atau kuncinya itu adalah mengenal Allah kan gitu. Atau yang kita sering sebut dengan ma'rifatullah. Itu sangat simpel sekali sebenarnya. Ketika kita menjadi seorang yang ma'rifatullah itu sebenarnya sangat simpel sekali. Ketika kita sudah berhasil menyayangi, memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk, itu sudah menjadi ma'rifatullah sebenarnya. Ya. Pernah suatu ketika itu, secara tidak sengaja ini saya pernah bertemu dengan seseorang. Seseorang itu kita sedang menunggu waktu iqomah gitu ya. Waktu iqomah kan agak panjang itu ya, dari mulai adzan sampai iqomah kita duduk menunggu imam datang sambil menunggu waktu iqomah. Nah, di situ saya melihat ada seorang kakek-kakek yang ternyata kakinya itu dihinggapi seekor nyamuk. Ya. Seorang kakek dihinggapi seekor nyamuk di kakinya. Dan saya lihat itu dengan seksama. Berulang kali itu, setiap kali kita menunggu waktu iqomah, itu kakek itu ya seringnya seperti itu. Lalu akhirnya saya beranikan bertanya kepada kakek itu. Ya, kalau di sini kan panggilannya Mbah gitu ya. Mbah, itu ada nyamuk di kakinya. Karena saya lihat itu memang nyamuknya itu sudah gemuk. Mungkin kalau ditepuk itu ya darahnya banyak sekali kan gitu. Nah, di luar dugaan itu ya ternyata si kakek ini jawabnya itu sangat simpel sekali. Ya, sangat simpel sekali dan itu pun di luar dugaan saya. Biarin, si nyamuk itu kan juga sedang mencari makan. Mungkin memang rezekinya nyamuk itu adalah di darah yang ada di tubuh saya. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, ketika memang itu sudah bisa kita terapkan kepada semua makhluk, itulah sebenarnya kita sudah mulai mengenal Allah. Ya. Ketika kita misalkan ada tumbuhan kan kadang-kala ya tangan kita kan iseng ya. Kita lagi jalan terus ada tumbuhan kita petik gitu kan. Tangan kita iseng. Nah, kan gitu kan kadang-kala kan seperti itu.
tumbuhan nggak salah nggak apa tiba-tiba petik, jadi kan dia secara hakikatnya meninggal kan gitu kan, sudah nggak bisa hidup lagi. Atau mungkin ya ketika kita tadi malam-malam mau tidur, wah sudah bagaimana ini nyamuknya, akhirnya ditepuk, dibunuh dan sebagainya. Nah itu padahal dia juga makhluk Allah yang perlu kita sayangi. Nah ketika kita sudah berhasil mencoba untuk memahami itu, maka disitulah kita sudah mengenal diri kita sendiri. Jadi problem-problem kehidupan ataupun tadi misalkan masalah-masalah kesehatan mental, misalkan kita sedang sedang misalkan ya mahasiswa nilainya ternyata kurang bagus, atau mungkin ketika ujian gitu ya, ujian menghadapi, wah ini pengujinya ini katanya killer gitu kan, wah ini pengujinya katanya bagaimana gitu kan. Semua kita akan tenang semuanya. Tenang, karena ya semua adalah makhluk Allah yang perlu kita sayang, yang harus kita sayang. Dan mereka pun juga sama. Mereka pun ya berarti harus menyayangi kita semua. Jadi itu maknanya. Makna dari konseling ini adalah mengantarkan bagaimana kita untuk memunculkan rasa saling kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga semua makhluk, kan gitu ya. Semua makhluk ciptaan Allah. Apalagi sesama manusia. Ya, seperti kemarin itu ya. Kemarin itu ya, waktu ada ini ya, masih hangat dalam pikiran kita proses terjadinya atau tenggelamnya salah satu anak pejabat ya, Bandung pasti mengenal semua. Ternyata semua orang tidak memandang bahwa itu adalah misalkan orang Islam, Kristen dan lain sebagainya. Ya, semua mencari bagaimana bisa ditemukan ya jasadnya. Semua sayang kepada mereka, kan gitu kan. Semua menyayangi, dan bahkan mungkin ketika ya akhirnya ditemukan pun yang menemukan juga sepertinya itu juga bukan orang Islam kan. Jadi tidak pandang agama dan lain sebagainya. Ketika memang kita sudah saling menyayangi sesama manusia, baik itu misalkan beragama Islam, Kristen, Hindu ataupun yang lainnya, dan juga kepada semua makhluk, maka disitulah sebenarnya kita sudah mulai akan merasa tenang, akan mengalami ketenangan jiwa, ketentraman jiwa, sehingga apapun problem yang kita hadapi pun itu sedikit banyaknya bisa kita kelola dan kita menjadikan diri kita ini lebih menjadi baik lagi. Nah, kurang lebihnya gitu, Arifan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Tadi sudah ada penanya pertama ya dari Rifan. Kemudian tadi juga ada, kalau tidak salah ada yang raise hand dari BPI, siapa gitu namanya ya. Bisa untuk raise hand kembali mungkin. Ada yang ingin didiskusikan bersama. Ya, silahkan. Saudara Suko Wihono. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rifai, perkenalkan saya Suko Wihono, mahasiswa dari jurusan BPI UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Pertanyaan saya, untuk menjadi seorang sufi, apakah harus menempuh dari memantapkan syariat, kemudian menuju ke tarekat, terus hakikat baru menjadi makrifat? Kan berdasarkan yang saya pahami, untuk menjadi seorang makrifat itu harus melalui menempuh beberapa tahapan begitu, Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Rifai? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, langsung aja berarti ini ya. Iya, langsung saja Pak. Ya, jadi itulah yang kami maksud dengan beberapa tokoh yang coba kita gali, gitu ya. Coba kita gali. Jadi memang ketika berbicara tentang bagaimana menjadi seorang sufi, menjadi ahli sufi itu ya banyak sekali caranya kan. Banyak sekali caranya. Ada yang harus melalui makomat-makomat tertentu begitu ya, tahapan-tahapan tertentu ya. Lalu dia sudah baru bisa menjadi seorang sufi gitu kan.
Nah, ada juga beberapa tokoh-tokoh lain yang tidak harus melakukan makomat-makomat tersebut, tidak harus melampaui atau menempuh tahapan-tahapan tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada beberapa tokoh yang paling tidak bisa menggambarkan bagaimana menjadi seorang sufi itu, kuncinya adalah dengan melakukan atau berusaha untuk mengenal Allah, ma'rifatullah itu. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Simpel saja. Ya. Walaupun nanti ya tetap harus ada pembiasaan-pembiasaan. Ya. Karena memang kadangkala ketika ada orang yang sudah mencoba bermakrifatullah gitu ya, mengenal Allah, itu ada juga yang akhirnya syariatnya ditinggalkan. Kan gitu. Ada yang mencoba akhirnya, wah saya ini sudah mengenal Allah, saya ini adalah orang yang sudah mengenal Allah. Akhirnya Allah sudah mengenal saya, akhirnya dia tidak sholat. Itu keliru. Kan gitu. Tidak sholat, tidak ibadah, dan lain sebagainya. Itu keliru. Jadi ya yang sesuai adalah bagaimana kita mengenal Allah, lalu disitulah ya kita mencoba untuk melakukan atau mengimplementasikan ibadah-ibadah yang tadi saya sebut dengan penghayatan tasawuf dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini konseling sufia atau untuk menjadi seorang konselor yang sufi itu adalah paling tidak minimal. Nah ini sekaligus ini ya, sekaligus di chat juga ada pertanyaan nih teknik. Ya, di chat ini ada pertanyaan. Ya, betul, Pak. Ada implementasi. Nah, ya, implementasi pelaksanaan. Ini sekaligus menjawab juga itu. Jadi untuk menjadi seorang sufi ini dalam implementasinya konseling sufiah ini ya sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, ada beberapa tahapan dan sesi. Itu aja sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Walaupun sebenarnya ketika kita melakukan tahapan-tahapan tersebut, ya, tidak menutup kemungkinan pun dia akan mungkin bisa menjadi, misalkan kalau dalam kategori 1 sampai 10 dia mungkin menjadi sufi 1 dulu. Nah, belum 10 kan gitu kan. Tidak langsung ke angka 10 kan gitu. Atau mungkin ketika kita berikan layanan konseling sufia, lalu misalkan saja dia ternyata nilainya gitu ya, kalau kita ibaratkan nilainya itu ya belum 100 kan gitu ya. Mungkin baru 50 atau mungkin baru 60 atau mungkin baru 70 dan sebagainya kan gitu. Seperti kita kuliah kan. Kita kuliah satu semester kan tidak semuanya mendapatkan nilai A. Ada yang B, ada yang C, atau bahkan mungkin ada yang E tidak lulus. Harus mengulang lagi. Nah, kan gitu. Nah, jadi konseling sufia pun sama demikian. Tidak serta-merta satu kali menerima layanan konseling sufiah, lalu akhirnya dia menjadi seorang sufi yang mendapatkan nilai A, tapi juga bisa jadi ya, sufinya masih dalam kategori B atau mungkin C atau mungkin masih E kan gitu. Nah, tapi intinya adalah untuk menjadi seorang sufi menurut versi atau dalam hal ini dalam layanan konseling sufiah adalah paling tidak kita sampaikan kepada mereka tahapan-tahapan atau mungkin sesi-sesi yang sebagaimana tadi saya sampaikan, ada kurang lebihnya kita butuh waktu 9 pertemuan. Nah, kan gitu. Jadi ya tarekat dan sebagainya itu kan kalau tasawuf murni kan gitu. Tarekat dan sebagainya itu kalau tasawuf. Tapi kalau dalam hal ini konseling sufiah itu cukup dengan 9 pertemuan, tapi walaupun 9 pertemuan itu sebenarnya tidak serta-merta langsung menjadikan seorang menjadi ahli sufi. Kan gitu. Oke. Ya gitu kurang lebihnya. Teteh. Baik, terima kasih. Oke, jadi tadi sekaligus sudah terjawab ya Teh Livia dan juga Saudara Suko Wihono. Apa ada lagi dari peserta yang lain yang ingin bertanya atau yang ingin didiskusikan kepada Bapak Rifai? Disilahkan.
Izin bertanya, Mbak Moderator. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Prajowo Santoso. Saya dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rifai. Jadi begini, Pak. Nilai konseling, jadi nilai sufi pada konseling, apakah itu hanya untuk problematika yang Islamik saja atau non-Islamik? Dan apabila misal untuk Islamik itu biasanya yang problematika seperti apa, dan yang non-Islamik itu problematikanya biasanya seperti apa? Terima kasih. Mungkin seperti itu saja Pak Rifai dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini teh ya. Silahkan Bapak langsung. Iya. Problemnya seperti apa dan problemnya bagaimana gitu. Saya kira kalau untuk problem ini ya, ketika melihat dari proses tahapan konseling sufia itu sebenarnya tidak perlu kita pertegas problem yang dialami manusia itu seperti apa. Artinya dalam kondisi apapun, kan gitu ya. Dalam kondisi apapun, ketika manusia punya problem atau tidak punya problem, itu ketika kita hantarkan mereka untuk menjadi pribadi yang sufi, itu bisa. Nah, apalagi ini ketika kita lakukan dalam konteks dakwah gitu ya. Dalam kita memberikan dakwah, ya kata misalkan saja karena kalian ini di fakultas dakwah gitu misalkan ya, itu bisa juga ya sekaligus untuk dakwah kan gitu ya, untuk berdakwah agar mengenalkan apa itu Islam kan gitu, bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian, bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang kan gitu kan. Inti dari ma'rifatullah ini kan adalah kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi problem-problem apapun itu, problematika kehidupan manusia, saya kira ini bisa semuanya diselesaikan dengan layanan konseling sufiah selama gitu ya, dengan catatan selama mereka masih normal, masih normal. Ketika memang dia sudah tidak normal atau memiliki gangguan-gangguan kejiwaan, ya itu yang butuh pendekatan-pendekatan yang lainnya. Tetapi ketika manusia ini masih dalam tahap normal gitu ya, masih dalam tahap normal, maka ya konseling ini bisa diberikan kepada mereka yang intinya adalah bahwa konseling sufia ini adalah bagaimana kita mengantarkan para konseling kita itu untuk menerima diri kita sendiri, gitu ya, menerima diri kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah, salah satu makhluk ciptaan Allah. Dan sebagai makhluknya Allah itu, maka kita juga perlu menghargai, menyayangi semua yang ada dalam dunia ini atau makhluk Allah ini. Tidak hanya dunia ya, alam semesta dan sebagainya itu juga termasuk makhluk atau ciptaan Allah, itu perlu kita jaga semuanya. Jadi ketika itu sudah kita raih gitu ya, kita mengolah dengan sebaik-baiknya, maka disitulah problem-problem kehidupan itu bisa dengan mudah kita selesaikan. Bahkan mungkin seperti kita ini punya apa itu namanya, kalau dalam perang itu kan ada tameng gitu ya, kayak kalau Kapten Amerika itu kan punya apa itu namanya istilahnya ya perisai. Jadi kita sudah punya perisai. Kita punya perisai artinya ketika misalkan ada masalah yang datang itu langsung mental aja. Langsung mental kan gitu kan. Langsung mental, maka masalahnya selesai, tidak bisa masuk ke dalam pikiran kita. Jadi ya problem apapun ya, selama memang dia ini masih normal, masih bisa diajak komunikasi, masih bisa untuk berdiskusi, untuk meyakinkan dirinya mengenal Allah, ma'rifatullah, maka bisa menghantarkan kita semua untuk meraih kebahagiaan. Nah, gitu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Rifai atas jawabannya yang sudah diberikan. Iya, terima kasih kembali. Baik, silakan kepada peserta yang lain. Ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan kembali?
Ya, di sini ada yang bertanya, Pak. Ya. Mungkin dari